Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan memaparkan materi kami yang berjudul Perilaku Maksimisasi Non-Profit. Ada pula anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri Dinda Isnadira, Andi Muhammad Wahab Mahmud, Nur Fadli, Husna Aprianti, dan Dewi Sulhajar. Baik, materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Dinda Isnadira. Pertama-tama, Connolly dan Kelly mengemukakan bahwa organisasi non-profit adalah organisasi yang melakukan kegiatan operasionalnya dengan tidak bertujuan memperoleh laba. Kalaupun ada kelebihan pendanaan yang diperoleh dari kegiatan tersebut, maka digunakan kembali untuk kegiatan lanjutan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, ONP adalah organisasi yang didirikan dengan niat bukan untuk mencari laba atau keuntungan materi, melainkan niat mendukung dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang krusial untuk direspon dengan kegiatan konkret, baik kebutuhan edukasi, informasi, kesehatan, ataupun kebutuhan lain yang mendesak. Kenalkan, nama saya Andi Muhammad Wahab Mahmud. Di sini saya akan menjelaskan implementasi manajemen strategis pada organisasi non-profit. Implementasi manajemen strategis pada organisasi non-profit sama pentingnya dengan implementasi pada organisasi profit. Hal ini disebabkan 3 alasan, yaitu yang pertama, sebagai organisasi eksistensi organisasi non-profit dan organisasi profit sama-sama penopang sistem sosial. Yang kedua, organisasi non-profit dan organisasi profit sama-sama sebagai entitas sosial lazimnya didirikan dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, organisasi non-profit dan organisasi profit sama-sama berpola kerja terstruktur dan terorganisir. Manajemen strategi pada organisasi non-profit. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dari definisi ini mengisyaratkan bahwa manajemen strategis fokus pada proses mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi untuk mencapai keberhasilan organisasi. Sekian dari saya. Baiklah, untuk slide selanjutnya itu ada satu hal yang paling riskan dalam implementasi manajemen strategis ONP, yaitu soal keuangan. Keuangan bagi ONP menjadi satu hal yang penting untuk dikelola dengan baik, mengingat sumber dananya yang bersifat tentatif. Ada 7 karakteristik keuangan yang sehat bagi organisasi nirlaba, yaitu pertama, memiliki pendapatan yang cukup untuk memajukan dan menjaga stabilitas program kerjanya. Kedua, memiliki sumber dana tunai internal untuk akses untuk mencairkan dana cepat dalam jangka pendek. Selanjutnya itu menggunakan anggaran dasar penerimaan dibandingkan dengan anggaran dasar pengeluaran. Baiklah, untuk poin selanjutnya, poin keempat, yaitu menyimpan saldo dana yang positif di akhir tahun. Poin kelima, ketika kerugian terjadi, organisasi nirlaba yang keuangannya sehat akan mampu mengakumulasi keuntungan yang cukup untuk memenuhi kerugian yang terjadi pada tahun tersebut. Poin keenam, yaitu menetapkan atau berencana menetapkan kegiatan cadangan untuk pengembangan keuangan dan dana jangka pendek. Poin terakhir, yaitu poin ketujuh, Dewan Pengurus dan Manajemen dari organisasi memegang tanggung jawab sendiri bagi stabilitas keuangan organisasi. Untuk slide selanjutnya, yaitu tantangan organisasi non-profit. Tantangan yang paling dekat dan krusial bagi organisasi non-profit adalah menjaga akuntabilitas dan transparansi, karena organisasi non-profit sebagai organisasi yang menjual amanah dan trust atau kepercayaan kepada publik. Saat ini dan bahkan mungkin di masa-masa akan datang dihadapkan pada maraknya kasus korupsi, kolusi, penipuan,
penggelapan, manipulasi, dan skandal pencucian uang. Tantangan menjaga akuntabilitas dan transparansi apabila tidak dijawab tidak mustahil akan bermetamorfosis menjadi ancaman bagi eksistensi organisasi non-profit dengan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadapnya. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada gambar tersebut merupakan gambar dari stakeholders theory, di mana menunjukkan bahwa relasi yang terbangun antara organisasi non-profit, ekuivalen dari company, dengan pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan shareholders, ekuivalen dengan kontributor dan donatur adalah hubungan timbal balik. Dengan hubungan timbal balik inilah, bagi organisasi non-profit tidak bisa berlaku sembarangan dan semaunya, khususnya terkait pendanaan dan keuangan organisasi yang notabene diperoleh dari external stakeholders. Dan sebaliknya, sebagai konsekuensi dari etika sebuah hubungan timbal balik, organisasi non-profit berkewajiban memberikan akuntabilitas dan transparansi dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang bisa diakses dengan mudah oleh semua external stakeholders. Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan yang pertama, konsep ONP adalah organisasi yang didirikan dengan niat bukan untuk mencari laba atau mengejar keuntungan materi, melainkan niat mendukung dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang krusial untuk direspon dengan kegiatan-kegiatan konkret, baik kebutuhan edukasi, informasi, kesehatan, ataupun kebutuhan lain yang mendesak. Selanjutnya, pendanaan yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan operasionalnya. ONP mendapatkan sumber dari kontributor, donatur, pendonor, atau dari usaha fundraising. Kedua, implementasi manajemen strategis dapat diterapkan pada ONP dengan syarat tetap menjaga nilai-nilai luhur yang dikandungnya, yaitu kesukarelaan, kolaborasi, kemitraan, dan kemanusiaan.